Sejak masa pandemi COVID-19, banyak program bantuan yang diberikan pemerintah. Namun data yang ada masih mengacu data lama sehingga banyak warga merasa tidak terakomodir. Karena itu untuk mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang tepat sasaran, Dinas Sosial Jawa Timur menggelar rakor pemutakhiran data dengan kabupaten kota se-Jawa Timur. Dinas Sosial Jatim menggelar rakor pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Tujuannya untuk mendapatkan data penerima bantuan sosial yang memenuhi asas 6T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Rapat digelar di Surabaya pada 12 hingga 13 November yang dihadiri oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Mengangkat tema meningkatkan sinergitas pemutakhiran data antara pusat provinsi dan kabupaten kota dalam upaya ketepatan sasaran penerima program kesejahteraan sosial. Rakor ini merupakan yang pertama digelar di Indonesia. Menurut Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, pemutakhiran DTKS dibutuhkan karena pasti ada perbedaan antara data sebelum dan sesudah terjadi pandemi COVID-19. Apalagi data yang selama ini digunakan adalah hasil pemutakhiran pada tahun 2015. Karena itu dibutuhkan basis data terbaru yang tersinkronasi bersama. Terjadinya pandemi ini membuat kita tersadar bahwa penting sekali DTKS. Namun demikian kita juga memaklumi bahwa selama ini proses verifikasi dan validasi lebih banyak terfokus kepada jumlah penerima yang memang mendapatkan bantuan sebelum COVID. Dulu kan 2,8 juta yang dapat BPNT, tapi sekarang dengan BPNT, bansos tunai dan lain-lain, angka itu bisa menyentuh sekitar 6 juta di Jawa Timur. Nah ini momen kita kemudian berdasarkan apa yang sudah tersalurkan, kita harus punya satu basis data. Ada juga yang masuk DTKS nggak dapat bantuan. Ada yang di luar DTKS dapat bantuan, ini harus kita sinkronisasi. Nah pertemuan ini kita apresiasi Pak Kadinsos tadi menurut Pusdatin Kemensos ini pertama nih melakukan seperti ini di Indonesia dan mudah-mudahan ini menjadi bukti komitmen kita di Jawa Timur untuk memutakhirkan karena menurut keputusan bersama kalau dulu daerah itu langsung ke pusat, sekarang harus dilaporkan ke gubernur karena gubernur punya tanggung jawab melaporkan ke Mendagri. Jadi ada tanggung jawab ke Mendagri dan Kemensos. Alwi, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur menjelaskan, dari rakor ini diharapkan membangun kesamaan persepsi pada pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS dari hulu ke hilir. Harapannya, data yang dimutakhirkan dikirim ke provinsi sebelum dikirim ke pusat. Ini sesuai dengan keputusan bersama 3 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri, yakni pemutakhiran data dari daerah harus melalui gubernur untuk diteruskan ke pusat. Alwi berharap dari pemutakhiran data ini maka dapat tersedianya data kemiskinan yang akurat sebagai rujukan dalam perencanaan program kemiskinan. Tujuannya agar kita punya data yang lebih akurat. Karena selama ini DTKS itu kan kita akui bahwa karena data itu selalu dinamis, maka sekarang ini diharapkan sudah kurang update kan gitu ya. Sehingga pemutakhiran data ini sangat diperlukan dan ini momennya kabupaten kota dan kita juga kan sedang mau menyusun anggaran. Tadi ada amanat dari keputusan bersama 3 menteri itu. Nah, itulah yang ingin kita poin-poin dalam keputusan itu bisa dilaksanakan. Baik oleh kami di provinsi, utamanya oleh teman-teman di kabupaten kota. Gitu. Sehingga tahun 2021 kita bisa melakukan pemutakhiran data yang itu menjadi dasar bagi penentuan penanganan masalah-masalah sosial. Data yang DTKS ini kan data tahun 2015. Nah, itu kan tentunya harus dilakukan upaya perbaikan. Mungkin orangnya sudah meninggal, mungkin orangnya pindah, atau ada orang yang dulunya tidak miskin sekarang jadi miskin, lebih-lebih di era pandemi. Nah, itu kan tidak tercover. Karena itu seperti tadi disampaikan Pak Wagub, dulu kan hanya sekitar hitungannya itu yang dapat bantuan itu 2,8. Lalu di era pandemi itu ditambah 1 juta menjadi 3,8. Ada BLT, bantuan langsung tunai. Ada bantuan ini, ada bantuan ini, kan begitu. Nah, itu sebaiknya kan didata
orang-orang yang memang berhak itu bisa masuk dalam DTKS. Sehingga kita punya data baru gitu loh istilahnya. Karena itu dari rakor ini dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dan Kabupaten Kota Sejatim terkait pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Selvi Wang, CTV. UNER terus mengembangkan Regen Plus untuk mempercepat proses PCR dalam mendeteksi pasien COVID-19. Simak informasinya sesaat lagi, Pojok Pitu segera kembali.